Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, teristimewa para katekis yang kami hormati. Saya akan men-sharingkan bacaan pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Dimulai dengan pernyataan menjelang akhir hidupnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Berarti apa yang dikatakan selanjutnya adalah pada saat-saat akan menuju ke Yerusalem untuk menyerahkan nyawanya kepada dunia. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan pernyataan. Biji gandum yang satu jika ditanam di tanah lalu pasti mati. Lalu akan menumbuhkan tanaman baru atau gandum baru yang pasti akan menghasilkan bulir-bulir yang banyak. Namun demikian, kalau kita melihat secara garis besar pada perikop ini, saya akan menyebutkannya sebagai pelayanan dan pengorbanan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Sekali lagi bahwa ketika ke Yerusalem, itu tentu saja mempunyai risiko yang besar sekali. Tuhan Yesus saja di sana akan dibunuh. Tuhan Yesus saja di sana sebelum dibunuh akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak mencintai nyawanya di dunia ini, tetapi sungguh ia memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tetapi bukan hanya itu saja, itu untuk kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang ingin datang kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Benar, kalau para murid mau melayani Tuhan Yesus, ia harus mengikuti Tuhan Yesus itu. Di mana-mana, di Yerusalem, sampai akhir kematiannya. Di mana Tuhan Yesus berada, di situ pelayan-pelayannya harus berada. Dan barang siapa melayani Tuhan Yesus, ia akan dihormati Bapa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengorbankan seluruh hidupnya. Tuhan Yesus menyerahkan apa yang dipunyainya, bahkan nyawanya, untuk diserahkan kepada dunia, untuk memperoleh kembali di surga. Banyak orang mengira bahwa ketika Tuhan Yesus disesah, ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dengan kekuatannya mau melepaskannya. Tidak. Tuhan Yesus menyerahkan. Tuhan Yesus taat kepada Bapanya.
Tuhan Yesus melaksanakan keseluruhan dari perutusan Allah Bapanya. Tidak mengeluh, tidak mengesah, tidak berbunyi, tidak ada suaranya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, melayani juga demikian. Tuhan Yesus telah melayani seluruh umat manusia untuk penebusan dosanya. Kita semua dituntut untuk mengorbankan diri, dituntut untuk melepaskan banyak hal dari milik kita yang kita punyai untuk pelayanan kita. Jadi, kalau saya memperkirakan atau saya mengira-ira, memikir-mikirkan pelayanan kita dan pengorbanan kita, semakin banyak kita melayani, berarti kita semakin banyak berkorban. Ketika kita tidak mau lebih banyak berkorban di dalam pelayanan, maka pelayanan itu hanyalah pelayanan yang sebagai tugas, sebagai pemenuhan kewajiban saja. Tetapi sungguh-sungguh bukan keluar dari hati, bukan keluar dari semangatnya. Semoga kita semua yang hari-hari terakhir ini menjadi pelayan, salah satu pelayan di dalam gereja, yang membantu Romo untuk melayani di dalam pengajaran. Semoga kita berani berkorban. Semoga kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Di mana Tuhan berada, disitulah pelayan berada. Bukan berarti bahwa kita mau mencari-cari hormat kepada Bapa atau hormat dari Bapa. Tetapi semoga pelayanan kita diterima Bapa. Semoga tanpa kita sadar, ketika kita melayani Tuhan Yesus, kita dihormati Bapa. Amin. Berkah dalam.